Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez CMF. Kali ini kita kedatangan salah seorang spesial, yakni Frater Adrianus Mususili CMF. Baiklah, kita menyapa terlebih dahulu Frater Adris ini. Frater, bagaimana kabar pada hari Minggu ini? Saya merasa baik-baik saja. Baik-baik saja. Sehat ya, Frater? Sehat selalu. Luar biasa, tampilan wajah yang cemberingan dan juga senyuman yang ia tampilkan. Saya rasa ia mampu memberikan remah-remah sabda untuk kita santap pada hari Minggu biasa yang ke-33 ini. Mari sahabat Skolastikat Claretian, kita buka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hambamu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Frater Adris dan juga para sahabat Skolastikat Claretian di mana saja Anda berada yang sedang menikmati Permen Sami ini, kita baru saja membuka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bertanya-tanya kepada Frater Adris. Nah Frater, pertanyaan pertama yang mungkin diajukan untuk Frater, apa sih narasi yang baru saja kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini? Injil hari ini menarasikan tentang hamba dan tuannya. Di situ Yesus mengatakan bahwa ketika tuannya hendak berpergian, ia ingin memberikan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta, hamba yang kedua menerima 2 talenta, dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Di situ ia berpesan bahwa ketika ia kembali, para hamba ini akan mengembalikan apa yang telah mereka kembangkan atau hasil dari talenta tersebut. Kira-kira itu gambaran secara umum tentang bacaan Injil hari ini. Oke. Jadi talenta itu perlu dikembangkan kalau dinarasikan yang ada dalam bacaan suci pada hari ini ya, Frater. Nah, lalu kalau memang talenta itu perlu dikembangkan melalui perumpamaan Yesus yang diberikan pada hari ini, kira-kira apa sih maksud Yesus dari harus mengembangkan talenta itu? Yang dimaksud oleh Yesus adalah bagaimana cara para hamba itu bertanggung jawab yang diberikan oleh tuan-tuannya. Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta, dia mengembangkannya dan ketika hambanya kembali, ia memberikan hasil 5 talenta. Hamba yang kedua, dia mengelola talenta-talenta itu dan setelah tuannya kembali, dia memberikan 2 talenta. Tetapi Yesus di situ menekankan ada 1 hambanya yang menerima 1 talenta. Di situ dia katakan bahwa hamba ini tidak mengelolanya, sehingga ketika tuannya kembali, ia menyerahkan kembali talenta yang diberikan oleh tuannya. Artinya dia tidak mengembangkan apa yang dia miliki. Di situ Yesus mencoba menarasikan bahwa ketika hamba-hamba seperti ini, artinya yang tidak mengembangkannya, akan dibuang ke neraka yang penuh gertaki. Seperti itu. Jadi agak sedikit tragis ya ceritanya. Tragis sekarang. Karena di sini rupanya Yesus mau menuntut tanggung jawab dari setiap kita yang sudah menerima anugerah atau karunia dari Tuhan melalui talenta yang diumpamakan tadi. Kalau demikian nih Frater, saya mau ini akan menjadi pertanyaan terakhir dan juga pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas karena gini, kalau dilihat-lihat, kalau memang karunia itu diberikan kepada setiap orang, lalu apa sih pesan untuk kita? Pesan untuk kita semua yang ada di sini bagi para penikmat Permen Sami ini. Ya, saudara Permen Sami yang dimanapun Anda berada, pesan yang dimaksud oleh Yesus yang pertama adalah bagaimana cara kita mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu membandingkan talenta yang kita miliki dengan orang lain miliki. Yang perlu kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang perlu kita renungkan adalah iman kita saat ini. Bahwa ketika menantikan Tuhan dan ketika ia kembali, kita mampu mempertanggungjawabkannya dengan baik kepada Tuhan kita, yakni Yesus Kristus. Oleh karena itu, jadi pesan yang dimaksud adalah bagaimana cara kita mengembangkan iman kita. Ada 2 relasi yang penting dalam hal ini. Yang pertama, iman kita kepada Tuhan Allah. Di situ dikatakan bahwa perlu kita kembangkan relasi kita dengan Allah sedekat mungkin agar ia kembali, ia bisa mengetahui bahwa kita adalah anugerah yang kita adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, relasi kita dengan sesama. Pengembangan talenta itu bermaksud bahwa cara kita berrelasi dengan semua orang. Ketika kita mengembangkannya, yang perlu kita tahu bahwa semua orang itu mempunyai kapasitas dan sekaligus adalah saudara kita. Oleh karena itu, perlu kita hargai saat ini adalah cara kita berrelasi dengan Tuhan dan cara kita berrelasi dengan sesama. Itu yang perlu kita renungkan. Saya merasa diteguhkan sekali pada hari Minggu ya biasa yang ke-33 ini. Jadi pesannya tak lain dan tak bukan adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita perlu kita tanggung jawabkan, baik itu kepada Tuhan sendiri dan juga kepada sesama. Seperti itu Frater. Jadi marilah kita bertanggung jawab atas talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Frater Adris
yang sudah memberikan renungan, santapan sabda, remah-remah sabda untuk kami konsumsi pada hari Minggu biasa yang ke-33 ini. Baiklah, kita akhiri Permen Sami kita ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah Frater, kan Frater sudah pernah mencicipi permen yang paling manis kan di seluruh dunia ini, apalagi permen yang paling terkenal di Keva itu adalah permen apa Frater? Permen bidak dado. Iya, permen bidak dado itu. Tapi Frater, ada satu permen yang mungkin Frater sudah cicipi tapi lupa namanya. Apa? Nah, permen apa yang paling manis? Permen Sami.